Oke, mari kita mulai dengan sebuah teka-teki yang cukup aneh ya. Gimana tuh? Anda pasti sadar, di mana-mana sekarang semua perusahaan, dari kedai kopi kecil sampai raksasa teknologi, itu kan rame-rame bicara soal pengalaman pelanggan. Oh, customer experience ya, lagi jadi topik hangat banget. Nah, itu dia. Tapi, kalau begitu, kenapa sih data dari tahun 1994 sampai sekarang menunjukkan tingkat kepuasan pelanggan secara umum, ya gitu-gitu aja, hampir nggak bergerak sama sekali. Stagnan. Wah, itu paradoks yang menarik banget dan ini bukan cuma perasaan loh, ini fakta. Fakta ya? Iya. Data dari American Customer Satisfaction Index atau ASCI yang udah melacak ini puluhan tahun, yaitu tadi hasilnya. Tahun 2021, skornya itu sama persis kayak pertengahan 90-an. Serius? Setelah semua inovasi, aplikasi, AI, Dan triliunan dolar investasi, hasilnya begitu-begitu saja. benar-benar sulit dipercaya. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Dalam pembahasan kali ini, kita akan coba bongkar sumber-sumber yang Anda belikan untuk cari tahu jawabannya. Oke. Misi kita adalah memahami kenapa mistar kompetisi dalam pengalaman pelanggan ini ternyata jauh lebih rendah dari yang kita kira. Dan kenapa justru disitulah letak peluang terbesarnya. Tepat. Kita akan urai 3 biang keladi utamanya. Pertama, ekspektasi pelanggan yang meroket tanpa henti. Kedua, ada jurang yang makin lebar antara janji dan kenyataan. Dan yang ketiga, ini yang paling seru, adalah delusi massal yang dialami banyak perusahaan. Delusi ya, oke. Memahami 3 hal ini akan memberi Anda kacamata baru untuk melihat lanskap persaingan di industri manapun. Oke, mari kita bedah satu persatu. Kita mulai dari yang pertama, ekspektasi yang terus meningkat. Apa sebenarnya yang mendorong ekspektasi ini sampai setinggi langit? Pendorongnya itu perusahaan-perusahaan terbaik di bidang apapun yang bahkan mungkin nggak ada hubungannya sama industri Anda. Maksudnya? Gini, pelanggan sekarang itu nggak lagi ngebandingin pengalaman secara terpisah. Mereka nggak mikir, oh untuk sebuah bank, layanan ini udah oke, atau untuk sebuah bengkel ini wajar. Udah nggak gitu lagi. Jadi maksudnya, pengalaman saya di bengkel mobil, sekarang standarnya disamain sama pengalaman saya waktu pesan barang di Amazon. Persis. Kalau Amazon bisa kasih Anda notifikasi di setiap langkah pengiriman, mulai dari pesanan diterima, dikemas, dikirim, Sampai tiba di depan pintu? betul. Anda secara nggak sadar jadi bertanya, kenapa bengkel mobil saya cuma bisa bilang, nanti kami telepon kalau sudah selesai? Wah, kalau dipikir-pikir itu benar juga ya. Yang satu memberi kepastian, yang satu lagi malah menciptakan rasa cemas karena kita nggak tahu apa-apa. Dan ini bukan cuma soal teknologi, ini soal psikologi. Ini tentang transparansi dan kontrol. Amazon itu kan menghilangkan kecemasan Anda dengan membiarkan Anda mengintip prosesnya kapan saja. Jadi ketika bengkel tadi gagal ngasih info, mereka bukan cuma gagal secara teknis, tapi juga secara emosional. Mereka menciptakan gesekan, kebalikan dari yang dilakukan para pemimpin pasar. Dan perusahaan seperti Amazon, Zappos, atau Starbucks ini sudah menetapkan standar baru untuk semua orang, ya kan? Tepat. Ini berlaku juga di dunia bisnis ke bisnis atau B2B. Saya kira di sana lebih rasional. Dulu mungkin iya, tapi sekarang batas itu udah kabur. Sumber Anda menyoroti sebuah data yang luar biasa sih. 82% pembeli di ranah bisnis sekarang menginginkan kualitas pengalaman yang sama persis seperti yang mereka dapatkan sebagai konsumen pribadi. 82%? Wow. Iya, artinya direktur pengadaan yang tadi pagi nikmatin kemudahan pesan kopi lewat aplikasi Starbucks, siangnya bakal frustrasi kalau harus ngisi formulir berlapis-lapis cuma untuk pesan dari supplier perusahaannya. Jadi ekspektasi ini menular dan nggak kenal batas industri? Sama sekali. Oke, jadi ekspektasi pelanggan itu ditarik ke atas terus sama perusahaan-perusahaan terbaik di dunia. Nah, kalau sebagian besar perusahaan nggak ikut naik, apa yang terjadi di celah itu? Pasti jadi jurang yang lebar ya. Nah itu dia. Ini nyambung ke poin kedua, kesenjangan pengiriman yang melebar. Tepat sekali. Itulah yang terjadi. Ketika ekspektasi meroket, tapi kemampuan mayoritas perusahaan untuk memenuhinya cuma merangkak, ya terciptalah jurang yang sangat lebar. Dan akibatnya? Akibatnya, pelanggan jadi terbiasa dengan kemungkinan pengalaman yang luar biasa. Sehingga pengalaman yang dulu dianggap cukup baik atau standar, sekarang terasa sangat mengecewakan. Standar rata-rata sudah bergeser jadi buruk di mata pelanggan.
Ini mengingatkan saya waktu komplain ke penyedia internet di rumah. Saya harus jelasin masalah yang sama ke 5 orang berbeda di departemen yang beda-beda. Nah, itu dia. Rasanya kayak mereka nggak saling bicara. Di situ saya sadar, pengalaman pelanggan yang buruk seringkali cuma gejala dari masalah internal perusahaan yang berantakan. Itu contoh yang sempurna. Kesenjangan itu seringkali cerminan dari silo-silo internal, sistem yang nggak terintegrasi, atau budaya yang nggak benar-benar menempatkan pelanggan di pusat. Perusahaan mungkin investasi di chatbot canggih di depan, tapi kalau sistem di belakangnya masih manual dan pecah-pecah, ya jurang itu akan tetap ada. Dan ini membawa kita ke alasan ketiga yang menurut saya paling provokatif. Delusi perusahaan. Ini kedengarannya serius sekali. Memang sangat serius, dan datanya cukup mencengangkan. Ada sebuah studi klasik dari Bain & Co. yang sering banget dikutip karena hasilnya begitu dramatis. Oke, gimana tuh? Studi itu menemukan bahwa 80% pemimpin bisnis yang disurvei percaya bahwa perusahaan mereka memberikan pengalaman pelanggan yang superior. Oke, 80%. Angka yang sangat tinggi, mereka sangat percaya diri. Lalu, apa kata pelanggan mereka? Nah, ini bagian yang mengejutkan. Ketika pelanggan dari perusahaan-perusahaan itu ditanya, hanya 8% yang setuju. Tunggu dulu. 80% banding 8%. Itu bukan cuma kesenjangan, itu realitas yang sama sekali berbeda. Betul. Kok bisa para pemimpin bisnis sebegitu nggak sadarnya dengan apa yang sebenarnya dirasakan pelanggan mereka? Ada beberapa penyebabnya. Seringkali ada filter di dalam organisasi. Manajer level menengah nggak mau nyampein kabar buruk ke atas, jadi laporan yang sampai ke meja CEO selalu kelihatan hijau dan bagus. Jadi semacam budaya asal bapak senang di dalam perusahaan. Bisa dibilang begitu. Ditambah lagi, metrik yang mereka ukur mungkin salah. Maksudnya salah gimana? Mereka mungkin bangga banget karena berhasil nurunin waktu rata-rata penyelesaian panggilan di call center. Di atas kertas itu kan kelihatan efisien. Iya. Tapi mereka nggak ngukur apakah masalah pelanggan benar-benar tuntas dalam satu panggilan. Akibatnya, pelanggan mungkin harus nelpon 5 kali buat masalah yang sama. Jadi, di laporan internal semua metrik terlihat hijau, padahal di lapangan pelanggan makin frustrasi. Persis. Dan ini masih terjadi. Studi Bain & Co. itu kan sudah cukup lama. Lagi-lagi, hanya 30% pelanggan mereka yang ngerasain hal yang sama. Jurangnya memang sedikit menyempit dari 72 poin jadi 45 poin, tapi tetap saja lebar banget. Jurang persepsi inilah yang sangat berbahaya. Apa bahaya terbesarnya? Disitulah delusi menjadi racun yang bekerja lambat. Ada bentuk delusi kedua yang lebih sinis. Oh, ada lagi? Ada. Perusahaan di pasar yang kurang kompetitif, kayak penyedia TV kabel, asuransi kesehatan, atau maskapai dengan rute monopoli. Mereka sebenarnya sadar layanan mereka buruk. Oke. Mereka sadar. Tapi mereka nenangin diri dengan mikir, pelanggan nggak punya pilihan lain kok, mereka bakal tetap kembali. Mereka salah mengira loyalitas pelanggan dengan ketiadaan alternatif. Itu delusi yang bahaya banget karena begitu ada pendatang baru yang nawarin alternatif lebih baik Pelanggan yang selama ini terpaksa setia bakal jadi yang pertama lari. dan mereka akan lari dengan senang hati. Pastinya. Oke, jadi gambaran yang muncul sejauh ini cukup suram. Ekspektasi pelanggan melambung tinggi, kebanyakan perusahaan gagal memenuhinya, dan parahnya lagi, banyak dari mereka yang bahkan nggak sadar atau nggak peduli. Betul. Jadi, apa artinya ini semua bagi Anda yang mendengarkan? Di mana letak kabar baiknya? Kabar baiknya justru tersembunyi di dalam gambaran suram itu. Ini adalah sebuah peluang emas yang sering terlewatkan. Oh ya, Semua dinamika ini nunjukin bahwa mistar kompetisi untuk memberikan pengalaman pelanggan yang benar-benar luar biasa sebenarnya nggak setinggi yang kita bayangkan. jadi karena mayoritas pemain tampil seadanya, untuk jadi bintang sebenarnya nggak sesulit itu. Persis. Anda nggak perlu jadi perusahaan teknologi raksasa dengan dana tak terbatas untuk bisa menonjol. Peluangnya seringkali ada di hal-hal kecil yang mendasar dan sering diabaikan kompetitor. Contohnya, Misalnya di industri asuransi. Proses klaim itu kan seringkali rumit, dingin, dan nggak personal. Anda dioper dari satu departemen ke departemen lain. Sangat impersonal, padahal klaim itu seringkali terjadi di saat-saat paling rentan bagi pelanggan, ya kan? Tepat. Sekarang bayangkan sebuah perusahaan asuransi yang ngelakuin satu perubahan kecil. Ketika Anda ngajuin klaim, mereka nugasin satu orang manajer klaim khusus buat Anda. Namanya Sarah. Oke, satu orang khusus. Sarah yang akan hubungi Anda, jelasin prosesnya, dan dia jadi satu-satunya titik kontak Anda dari awal sampai akhir.
Tiap kali ada pertanyaan, Anda hubungi Sarah. Dia yang proaktif ngasih kabar terbaru. Wah, itu beda banget. Persis. Anda nggak perlu jadi gosal teknologi raksasa dengan dana tak terbatas untuk bisa menonjol. Peluangnya seringkali ada di hal-hal kecil yang mendasar dan sering diabaikan kompetitor. Contohnya? Misalnya di industri asuransi, proses klaim itu kan seringkali rumit, dingin, dan nggak personal. Anda dioper dari satu departemen ke departemen lain. Sangat impersonal, padahal klaim itu seringkali terjadi di saat-saat paling rentan bagi pelanggan, ya kan? Tepat. Sekarang bayangkan sebuah perusahaan asuransi yang ngelakuin satu perubahan kecil. Ketika Anda ngajuin klaim, mereka nugasin satu orang manajer klaim khusus buat Anda. Namanya Sarah. Oke, satu orang khusus. Sarah yang akan hubungi Anda, jelasin prosesnya, dan dia jadi satu-satunya titik kontak Anda dari awal sampai akhir. Tiap kali ada pertanyaan, Anda hubungi Sarah. Dia yang proaktif ngasih kabar terbaru. Wah, itu beda banget. Perusahaan ini nggak nyiptain teknologi baru, mereka cuma ngembalian sentuhan manusiawi dan empati ke dalam proses yang menakutkan. Di tengah lautan birokrasi yang dingin, perusahaan kayak gini akan langsung terlihat seperti pahlawan. Mistarnya serendah itu ya. Serendah itu. Ini mengubah tujuan dari yang tadinya cuma memuaskan pelanggan menjadi benar-benar membuat mereka terkesan. Betul sekali. Tujuannya bukan lagi sekedar memenuhi ekspektasi minimum, tapi menciptakan momen yang bakal diingat dan diceritain pelanggan ke orang lain. Mari kita tarik ini ke gambaran yang lebih besar ya. Pengalaman pelanggan yang hebat bukan cuma soal bikin pelanggan senang kan. Pasti ada kaitannya dengan keuntungan finansial. Tentu saja. Lingkungan kompetitif yang kita bahas ini bikin argumen ekonomi untuk investasi di pengalaman pelanggan jadi makin kuat. Gimana tuh? Ketika Anda berhasil menonjol di tengah lautan mediokritas, Anda nggak cuma dapat keuntungan kecil, Anda membangun loyalitas yang lebih dalam, yang artinya pelanggan akan bertahan lebih lama, beli lebih banyak, dan lebih tahan sama kenaikan harga. Dan mereka juga merekomendasikan ya. Pasti, mereka jadi tim marketing gratis Anda. Ini keunggulan kompetitif yang nyata dan berkelanjutan. Tapi apakah pengalaman pelanggan yang hebat ini bisa jadi jaminan mutlak? Semacam peluru perak yang bisa menyelamatkan bisnis apapun? Nah, ini poin yang sangat penting. Jawabannya adalah tidak. Oh, Sumber Anda ngasih contoh peringatan yang sangat bagus, yaitu kasus Borders Books. Borders. Toko buku itu kan? Saya ingat. Betul, di akhir masanya, sesaat sebelum mereka bangkrut, mereka sebenarnya dapat peringkat pengalaman pelanggan tertinggi di industrinya. Wow, itu ironis. Pengalaman pelanggannya terbaik, tapi perusahaannya bangkrut. Apa yang salah? Yang salah adalah strategi bisnis intinya. Di awal era internet, Borders bikin kesalahan fatal. Mereka mutusin buat nggak bangun platform toko online sendiri. Lalu? Sebaliknya, mereka menyerahkan seluruh operasi penjualan buku online mereka kepada siapa? Kepada Amazon. Tunggu, mereka menyerahkan bisnis online-nya kepada pesaing terbesar mereka? Terdengar seperti bunuh diri strategis kan? Iya. Dan memang itulah yang terjadi. Pelanggan Borders yang mencoba beli online diarahkan ke situs Amazon. Akibatnya, Borders ngelatih pelanggannya untuk belanja di tempat pesaingnya. Astaga. Jadi, sebagus apapun pengalaman di dalam toko fisik mereka, itu nggak bisa nyelamatin mereka dari keputusan strategis yang menghancurkan model bisnis mereka. Oke, jadi pelajarannya adalah pengalaman pelanggan itu pengalih kekuatan yang dahsyat, tapi nggak bisa memperbaiki mesin bisnis yang dari awal udah rusak parah. Tepat. Oke, ini pembahasan yang sangat kaya, mari kita coba rangkum poin-poin terpenting. Kalau saya mulai, poin pertama, alasan utama kepuasan pelanggan mandek adalah karena ekspektasi pelanggan tumbuh jauh lebih cepat dari kemampuan perusahaan. Benar. Dan ekspektasi itu, ini poin kedua, nggak lagi terbentuk di dalam satu industri aja. Pelanggan sekarang menilai secara lintas industri. Bengkel Anda dibandingin Amazon, bank Anda dibandingin Starbucks. Nggak ada lagi tempat untuk bersembunyi.
Lalu yang ketiga, dan ini yang cukup menakutkan, adalah adanya jurang persepsi. Banyak perusahaan hidup dalam delusi, ngerasa udah ngasih layanan super, padahal Kenyataannya di mata pelanggan jauh dari itu. Ini menyebabkan rasa puas diri dan nggak ada urgensi untuk berbenah. dan yang terakhir, sebagai kesimpulannya, semua dinamika ini justru menciptakan sebuah peluang besar. Mistar kompetisinya ternyata nggak setinggi yang dibayangkan. Betul, dalam lingkungan di mana banyak pelanggan sudah terbiasa dikecewakan, perusahaan yang benar-benar tulus dan konsisten fokus pada pengalaman pelanggan punya kesempatan emas untuk tampil beda dan memenangkan persaingan. Jadi, saat Anda memikirkan industri Anda sendiri atau peran Anda di tempat kerja, ingatlah bahwa standar untuk menjadi luar biasa mungkin lebih bisa dijangkau daripada yang Anda kira. Kebanyakan kompetitor Anda mungkin sibuk dengan metrik internal mereka dan bahkan nggak sadar betapa jauhnya mereka dari harapan pelanggan yang sesungguhnya. Materi kita hari ini kan menunjukkan adanya jurang besar antara persepsi perusahaan dan realitas pelanggan. Ini memunculkan sebuah pertanyaan penting untuk Anda renungkan. Oke. Yang diberikan oleh organisasi Anda, tapi dari sudut pandang pelanggan Anda yang paling kritis dan paling lelah, di mana letak kesenjangan terbesar antara apa yang Anda janjikan dengan apa yang sebenarnya mereka rasakan? Dan sebagai lanjutannya, perubahan kecil apa yang bisa Anda lakukan besok, bukan proyek besar tahun depan ya, tapi besok, yang mungkin tidak akan pernah terpikirkan oleh kompetitor Anda. Mungkin hanya dengan mengubah satu kalimat dalam email atau memberikan satu informasi proaktif, Anda sudah bisa mulai membangun jembatan di atas jurang itu.